Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadan Ahmad, NPM 170 dari Paralel D, sesi D1 Grup A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia fisika modul yang ketujuh yang berjudul adsorpsi isotermal. Adsorpsi isotermal dimulai dari pengertiannya. Adsorpsi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas atau difusivitas suatu senyawa terhadap suatu padatan. Sedangkan adsorpsi isotermal itu sendiri merupakan mekanisme adsorpsi yang menginterpretasikan hubungan antara konsentrasi adsorbat dan konsentrasi adsorben pada suhu konstan. Lalu masuk ke dalam jenis-jenis adsorpsi. Berdasarkan mekanismenya, adsorpsi dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika melibatkan ikatan van der Waals antara permukaan padatan dengan molekul yang terjerap. Sedangkan adsorpsi kimia melibatkan ikatan kimia antara permukaan padatan dengan molekul yang terjerap. Kemudian lanjutkan ke desorpsi. Desorpsi merupakan proses terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Kebalikan dari adsorpsi, di mana adsorpsi merupakan penyerapan partikel, sedangkan desorpsi merupakan terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Lalu dalam adsorpsi dan desorpsi digunakan istilah adsorbat dan adsorben. Adsorbat merupakan substansi yang terjerap atau substansi yang akan dipisahkan, sedangkan adsorben adalah substansi yang menyerap atau substansi yang memisahkan. Dilanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Faktor yang pertama yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan adsorben, maka banyak zat yang akan teradsorpsi. Faktor yang kedua yaitu jenis adsorbat. Peningkatan polarisabilitas dan berat molekul meningkatkan kemampuan adsorpsi. Faktor yang ketiga yaitu struktur molekul. Struktur molekul adsorbat, hidroksil dan amino mengurangi kemampuan penyisian, sedangkan nitrogen meningkatkan kemampuan penyisian. Faktor yang keempat yaitu temperatur. Peningkatan temperatur meningkatkan daya serap adsorben. Lalu faktor selanjutnya yaitu pH. pH larutan mempengaruhi kelarutan ion logam. Faktor selanjutnya kecepatan pengadukan. Bila pengadukan terlalu lambat, maka proses adsorpsi berlangsung lambat pula. Tetapi bila pengadukan terlalu cepat, memungkinkan struktur adsorben cepat rusak. Faktor selanjutnya yaitu waktu kontak. Penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimum terjadi pada waktu kesetimbangan. Faktor selanjutnya yaitu porositas adsorben. Adsorben dengan porositas yang besar mempunyai kemampuan penyerapan yang lebih tinggi. Faktor selanjutnya yaitu konsentrasi adsorbat. Semakin besar konsentrasi adsorbat, maka semakin besar pula kemampuan adsorben. Terus selanjutnya yaitu aplikasi penerapan adsorpsi isotermal. Salah satu contoh penerapannya adalah pada pengolahan limbah cair yang banyak mengandung logam berat. Timbal adalah salah satu contoh logam berat yang tergolong ke dalam bahan pencemar yang berbahaya. Jika terserap ke dalam tubuh manusia, timbal dapat menyebabkan kecerdasan anak menurun, pertumbuhan badan terhambat, dan penyakit berbahaya lainnya. Yang selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Prosedur yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu asam asetat, aquades, karbon aktif, natrium hidroksida, etanol, dan indikator PP atau phenolftalein. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan
ada Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, corong kaca, kaca arloji, spatula, statif dan klem, beker glass, buret, neraca analitik, kertas coklat, kertas saring, dan tali. Lalu menyiapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan, lalu dikeringkan. Buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml, titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N, dan tambahkan indikator pp di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Lalu membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Kemudian masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam 6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Jangan lupa memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Pada setiap Erlenmeyer, masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam supaya mencapai kesetimbangan. Setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator pp di Erlenmeyer yang berisi filtrat, lalu titrasi 10 ml asam asetat N/2, N/4, N/8, N/16, dan N/32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dengan konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Untuk filtrat yang lebih pekat, cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi merah muda. Sekian presentasi singkat dari saya tentang modul yang ke-7 adsorpsi isothermal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.